saya akan membahas satu ulasan dengan judul kesimpulan hasil pengamatan Senat Mahasiswa STT Trinity. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman Senat Mahasiswa STT Trinity, kalau saya meyakini pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon adalah pelayanan penyembuhan yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu ulasan dengan judul kesimpulan hasil pengamatan Senat Mahasiswa STT Trinity di bawah kepemimpinan hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa pelayanan hambanya Pastor Andi Simon sedang fenomenal yang menimbulkan adanya pro dan kontra dari orang-orang Kristen, tubuh Kristus, gereja Tuhan, termasuk juga dari orang-orang di luar Kristen. Itu merupakan sesuatu yang wajar dan sah-sah saja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon yang memiliki ciri khas sebagai orang yang dipakai Tuhan menyembuhkan orang di jalan-jalan dengan satu ciri khas doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus, tentunya telah menjadi sorotan dan perhatian dari umat Kristen, termasuk dari para pastor, pendeta, penatua, dan gembala, termasuk juga di dalamnya tubuh Kristus gereja Tuhan. Memang adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Sebelum adanya protokol kesehatan yang ketat, begitu banyak orang yang datang dari berbagai tempat, baik dari provinsi, kabupaten, kota, daerah, dan lain sebagainya. Informasi yang sudah pernah kita dengar sampai tempat-tempat penginapan di sekeliling Geraha YHS pun sampai penuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin hari semakin banyak orang yang datang ke sana. Kenapa demikian terjadi? Karena orang-orang yang datang itu tentunya bisa saja mendengarkan kesaksian dari orang lain, atau bisa saja juga menyaksikannya lewat media sosial yang ada. Mereka melihat, mereka menyaksikan ada banyak orang yang mengalami pertolongan Tuhan, mujizat dan jamahan Tuhan. Dan ternyata dibalik dari kemajuan yang begitu pesat, perkembangan yang begitu luar biasa, pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, maka orang-orang tertentu termasuk dari para teolog atau sarjana teologi, master teologi, termasuk juga dokter teologi. Dalam hal ini salah satu diantaranya adalah Pendeta Dr. Mangapul Sagala yang sudah beberapa kali memberikan ulasan berkaitan dengan mujizat kesembuhan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku dikasihi Tuhan, ternyata tidak ketinggalan juga orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan dari hambanya Pendeta Dr. Mangapul Sagala, yaitu Senat Mahasiswa STT Trinity. Mereka pun membuat semacam pengamatan, penggalian, dan lain sebagainya untuk mengambil beberapa konklusi atau kesimpulan dari hasil pengamatan mereka. Mereka mengategorikan atau mengelompokkan hasil pengamatan mereka dalam dua bagian. Yang pertama, hal-hal yang positif yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon dalam konteks pelayanan doa kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Secara garis besarnya saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa catatan penting berkaitan dengan hal-hal positif
yang disampaikan sebagai bentuk kesimpulan hasil pengamatan dari kawan-kawan kita Senat Mahasiswa STT Trinity. Yang pertama, pelayanan hambanya Pastor Andi Simon terbuka kepada semua orang. Ini ya benar. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari orang-orang yang datang, dari jenis pakaian mereka, sangat jelaslah bagi kita bahwa memang pelayanan Pastor Andi Simon tidak dibatasi oleh batasan suku, ras, agama, golongan. Siapapun mereka, dari latar belakang agama, keyakinan apapun, ketika mereka datang dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, rindu untuk didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon dan tim, Pastor Andi Simon tidak pernah menolak siapapun yang datang untuk didoakan in Jesus name, di dalam nama Yesus. Ini luar biasa. Saudaraku dikasihi Tuhan, kita tahu bersama kita diberikan Tuhan tugas tanggung jawab untuk menjalankan amanat agung. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, untuk memberitakan kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan, untuk memberitakan Injil, Evangelion, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, kabar yang memulihkan, kabar yang menyembuhkan. Di satu sisi memiliki tantangan dan kesulitan tersendiri, tetapi sangat luar biasa dengan karunia yang Tuhan percayakan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Ada banyak orang yang didoakan in Jesus name. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh saudara kita dari hasil pengamatan mereka sebagai bentuk kesimpulan untuk hal yang positif, bahwa pelayanan hambanya Pastor Andi Simon terbuka untuk semua orang, benar. Dan itulah realita kenyataan yang kita saksikan di Pastor Andi Simon TV sebagai channel YouTube dari hambanya Pastor Andi Simon. Yang kedua, pelayanan Pastor Andi Simon dilakukan secara gratis. Ini kembali saya katakan pengamatan yang objektif, pengamatan yang benar, suatu konklusi atau kesimpulan yang tepat. Karena memang hambanya Pastor Andi Simon menyadari bahwa karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma, maka hambanya Pastor Andi Simon juga memberikannya kepada orang lain secara cuma-cuma, gratis, tanpa dibayar. Terkecuali, ada pengecualian tentunya. Apa itu? Kalau orang-orang yang sudah mengalami kesembuhan, mereka tergerak dan digerakkan oleh Tuhan, oleh karena sudah merasa mereka mengalami lawatan, mujizat, keajaiban, kesembuhan, mereka memberikan persembahan kasih. Saya pikir no problem, tidak ada masalah, sah-sah saja. Dan ini yang menjadi salah satu argumentasi saya menunjukkan kepada kawan-kawan Senat Mahasiswa STT Trinity, kepada hambanya Pendeta Dokter Mengakul Segala, bahkan termasuk kepada orang-orang yang kontra dengan pelayanan doa kesembuhan hambanya Pastor Andi Simon. Karena saya sering memberikan respon dan tanggapan bersangkut paut atau berkaitan dengan hambanya Pastor Andi Simon. Dan di dalam setiap deskripsi video yang kami unggah di channel JSAAU, ada di sana nomor admin KYN Kuasa Yesus Nyata 0813 6700 4600. Banyak sekali orang yang menuliskan pokok doa ditujukan kepada hambanya Pastor Andi Simon melalui nomor tersebut, termasuk juga kepada kami. Tetapi jangan lupa, ada cukup banyak yang mengirimkan ke saya foto dari struk transfer, tetapi tidak ditujukan kepada tempat saya menggembalakan, ditujukan kepada YHS. YHS itu adalah pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Artinya, kenapa di tengah-tengah situasi sulit, pandemi virus corona seperti ini, banyak orang mengalami gangguan ekonomi, masalah keuangan, tapi mereka digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan kasih sebagai bentuk ungkapan syukur, terima kasih mereka kepada Tuhan yang telah dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan mereka. Karena apa? Karena secara langsung, baik secara tatap muka, kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Mereka bersyukur kepada Tuhan
berterima kasih kepada Tuhan, maka mereka tergerak, terbeban untuk mensupport, mendukung pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dengan mentransfer sejumlah uang sebagai ungkapan terima kasih mereka. Saya hanya menonton saja. Menonton stroke transfer yang ditujukan kepada nomor rekening pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Ini salah satu bukti. Mereka mengirimkan stroke itu ke nomor admin kami dengan keterangan, Pastor Andi Simon, terima kasih ya hambanya, kami sudah mengalami kesembuhan lewat doa yang dinaikkan oleh hambanya Pastor Andi Simon secara live. Bahkan ada yang bersaksi juga lewat kesembuhan yang sudah kami alami setelah kami datang ke sana. Dan mohon kiranya berkenan untuk menerima berkat Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur terima kasih kami, karena kami sudah mengalami lawatan, mujizat, keajaiban, dan kesembuhan. Ada beberapa yang menuliskan seperti itu. Itu bukti bahwa mereka benar-benar sembuh. Saya ulangi sekali lagi, di tengah-tengah pandemi virus corona sekarang ini, sulit bagi orang untuk berbagi. Tapi ketika mereka merasakan lawatan, mujizat, keajaiban, aliran kesembuhan, mereka digerakkan oleh Tuhan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih mereka kepada Tuhan. Mereka tidak lupa kepada hambanya Pastor Andi Simon dan tim yang telah Tuhan pakai untuk mendoakan mereka, dan mereka mengalami kesembuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kawan-kawan kita dari Senat Mahasiswa STT Trinity membuat respon tanggapan atau konklusi kesimpulan positif terhadap pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Yang ketiga, semangat dan spirit yang berapi-api. Benar, hambanya Pastor Andi Simon adalah sosok pemimpin yang patut kita contoh dalam konteks semangat. Salah satu ayat favorit dari beliau adalah Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini ayat favorit beliau. Kerajinan yang kendor, saya perlu jelaskan sedikit kata kendor di sini. Bisa dicontohkan seperti baut sepeda motor yang kendor. Tolong jangan diteruskan memakai sepeda motor tersebut. Kencangkan dulu bautnya, baru aman atau nyaman dipakai. Kalau dilanjutkan, nanti lambat atau cepat akan mengalami gangguan, bahkan bisa terjadi kecelakaan yang fatal. Jadi kerajinan kita, semangat kita, roh kita jangan sampai kendor. Biarlah roh kita bernyala-nyala, antusias, bersemangat, berapi-api, karena kita yakin dan percaya Roh Kudus sebagai Parakletos, penghibur dan penolong, ada bersama dengan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini pengamatan yang objektif. Yang terakhir, hal yang positif, sekalipun masih dalam tanda petik bentuk keraguan. Mereka katakan demikian, jika pelayanan penyembuhan Bapak Andi Simon sungguh-sungguh dari Tuhan, kita patut bersyukur dan mendukungnya di dalam doa. Di sini ada kata jika pelayanan penyembuhan Bapak Andi Simon sungguh-sungguh dari Tuhan, kita patut bersyukur dan mendukung dalam doa. Jika, berarti di sini ada dua. Jika ya, sungguh-sungguh dari Tuhan. Jika tidak, sungguh-sungguh dari Tuhan. Bisa begitu. Nah, di sini saya perlu memberikan sedikit koreksi kepada kawan-kawan kita dari Senat Mahasiswa STT Trinity, di bawah dari pimpinan hambanya Pendeta Dr. Mangapur Sagala. Di sini kita bisa berbeda, dan perbedaan itu indah. Kalau menurut yang saya amati selama ini, bagaimana hambanya Pastor Andi Simon sebelum mengenal Kristus hidup dalam keberdosaan, memakai narkoba, badannya penuh tato, di wajahnya ada banyak luka-luka, sering keluar masuk penjara, bahkan sampai nyaris mengalami kematian seperti teman-temannya yang lain. Beliau diberikan Tuhan kesembuhan, pemulihan, pertolongan, kelepasan dari keterikatan narkoba. Beliau akhirnya bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Beliau diberikan Tuhan kesempatan untuk masuk sekolah Alkitab, sekalipun masih pertanyaan bagi hambanya Pendeta Dr. Mangapur Sagala, STT-nya di mana? Kalau STT-nya berkualitas, berarti pengajarannya berkualitas. Apakah kira-kira begitu maksudnya?
Tapi terus terang, banyak saya kenal dari STT yang favorit, diakui oleh seluruh denominasi gereja, tapi beliau akhirnya kembali kepada dunia. Sudah lulus STH, tapi tidak melayani, justru melakukan hal yang lain. Jadi tidak bisa menjadi takaran dan ukuran. Pengajaran yang benar penting, tapi pengajaran yang benar tanpa didasari dengan perubahan karakter yang benar, itu adalah tong kosong nyaring bunyinya. Pengajaran yang benar harus membawa kepada kekudusan hidup. Salah satu buku yang saya baca yaitu Teologi Dasar yang ditulis oleh Charles Ceriri. Berteologi yang benar adalah berteologi yang menghasilkan kekudusan hidup, bukan berteologi yang menghasilkan keangkuhan, kesombongan, roh penghakiman, bukan. Tapi membawa kita semakin menjadi serupa seperti Kristus. Karena ketika kita mendalami pengertian, pemahaman, pengenalan akan Allah, akan semakin membawa kita sujud, takluk, hormat, rendah hati, mengabdi kepada Allah. Itu praktisnya. Jadi saya mau sampaikan kepada teman-teman Senat Mahasiswa STT Trinity, kalau saya meyakini pelayanan dari hambanya Pastor Andi Simon adalah pelayanan penyembuhan yang sungguh-sungguh dari Tuhan dan telah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya tidak ada keraguan dengan hal itu. Selama tetap hambanya Pastor Andi Simon berjalan seperti sekarang, membangun relasi hubungan yang intim, indah, mesra, karib, dekat dengan Tuhan. Selama pujian dan penyembahan, penyerahan total kepada Tuhan menjadi bagian yang terintegrasi, tidak terpisahkan dalam hidupnya, saya yakin pohon itu dikenal baik dari buahnya. Buah dari beliau sudah sangat banyak, menjadi berkat dan bermanfaat bagi banyak orang. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saya secara pribadi patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas karyanya yang dahsyat luar biasa yang dinyatakan melalui pelayanan hambanya Pastor Andi Simon dan tim. Tentunya kita tidak lupa untuk mendukungnya di dalam doa. Bahkan hambanya Pastor Andi Simon sering berkata bahwa saya Pendeta Berton Nababan adalah salah seorang dari sekian banyak orang yang menjadi mitra doa dari beliau. Terima kasih untuk kawan-kawan dari Senat Mahasiswa STT Trinity atas hasil pengamatan sebagai bentuk konklusi kesimpulan yang sudah kawan-kawan buat berkaitan dengan pelayanan doa kesembuhan in Jesus name yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi mohon ditunggu teman-teman, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saya akan memberikan beberapa tanggapan yang menurut keyakinan, kepercayaan, dan juga menurut pengamatan saya dari data dan fakta Alkitab tentang sorotan mereka, yang mana mereka membuat subjudul pelayanan Pastor Andi Simon yang berpotensi bisa menjadi negatif. Jadi masih berpotensi bisa menjadi negatif, bukan negatif. Mereka membuat 4 argumentasi. Saya akan ulas satu persatu. Barangkali supaya lebih luas dan mendalam, saya akan membahas poin per poin. Tapi kalau memang nanti memungkinkan, saya akan membahasnya secara keseluruhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.